Halo guys, kembali lagi di channel Spiritual Bali TV. Channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Semeton Sami Sahabat Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang makna, sarana, cara, tempat, dan doa membanten Saiban atau ngejot atau sering dikenal dengan Yatnya Sese. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu Indonesia. Sebagai umat Hindu Bali, ada begitu banyak tradisi yang dilakukan sebagai wujud syukur atas rejeki dan karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Salah satunya yaitu membanten Saiban. Membanten Saiban ini dilakukan setelah umat Hindu selesai memasak, kemudian mempersembahkan masakan yang dibuat kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa sebagai wujud syukur atas sumber makanan yang kita nikmati sebagai sumber kehidupan. Masaiban atau ngejot atau biasanya disebut dengan Yatnya Sese ini dilakukan setiap hari selesai memasak atau sebelum menikmati masakan tersebut. Merupakan bentuk yatnya sebagai sarana dalam menghubungkan manusia dengan Sang Yang Widiwasa agar memperoleh kesucian jiwa dan bersifat mulia dalam bentuk menghargai, mensyukuri, dan menjaga seisi alam semesta serta makhluk ciptaannya demi keberlangsungan hidup dan dibebaskan dari dosa-dosa yang dilakukan saat mempersiapkan hidangan atau masakan tersebut. Sarana Masaiban. Adapun sarana Masaiban yang sederhana yang sering dilakukan umat Hindu yakni cukup menggunakan daun pisang sebagai alas, kemudian diberikan sedikit atau sejumput nasi ditaburi garam dan tidak harus menggunakan lauk saat dihaturkan. Jadi hanya daun pisang, nasi, dan garam saja. Kalau Masaiban yang sempurna dapat dihaturkan dengan diperciki air bersih atau tirta dan disertai dupa. Namun Masaiban sederhana pun tidak mengurangi pahala dan rasa wujud bakti dan syukur kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Tempat Masaiban. Ada 5 tempat penting untuk menghanturkan Yatnya Sesa atau Masaiban sebagai simbol dari Panca Mahabhuta. Di antaranya, yang pertama, pertiwi atau tanah, ditempatkan pada pintu keluar rumah atau pintu halaman. Yang kedua, apah atau air, ditempatkan pada sumur atau tempat air yang ada di ruang dapur. Ketiga, bayu atau tumbuhan, ditempatkan pada beras atau bisa juga ditempatkan pada nasi yang sudah dimasak. Yang keempat, teja atau api, ditempatkan di area dapur pada tempat masak seperti tungku atau kompor. Yang kelima, akasa atau alam semesta, dihaturkan pada tempat sembahyang seperti pelinggih atau pelangkiran. Nah, itu dia 5 tempat Masaiban yang perlu kalian ketahui mulai dari pertiwi, apah, bayu, teja, akasa sesuai dengan simbol Panca Mahabhuta. Kemudian lanjut ke doa Masaiban. Adapun beberapa doa Masaiban atau Yatnya Sesa yang ditunjukkan kepada para dewa-dewi atau para butakala diantaranya. Yang pertama, di dapur. Di area dapur ada beberapa tempat yang perlu kita haturkan untuk Masaiban. Yang pertama ada di tempat beras. Doanya sebagai berikut. Om Sri Dewiya Nama Swaha, yang artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai penguasa amerta, hamba bersujud padamu. Jadi sekali lagi, Om Sri Dewiya Nama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai penguasa amerta, hamba bersujud padamu. Kedua, masih di area dapur, yaitu di kompor atau tungku, doanya sebagai berikut. Om Sang Yang Tri Agni Ya Nama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Agni atau api, sebagai penguasa penerang dalam kegelapan, sebagai wujud energi bagi kehidupan, hamba bersujud kepadamu. Sekali lagi, doanya sebagai berikut.
Om Sang Hyang Tri Agni Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Agni atau api, sebagai penguasa penerang dalam kegelapan, sebagai sumber energi bagi kehidupan, hamba bersujud kepadamu. Kemudian ketiga, di tempat air, doanya sebagai berikut. Om Gangga Dewiya Nama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dewi Gangga, hamba bersujud kepadamu. Sekali lagi, doanya sebagai berikut. Om Gangga Dewiya Nama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dewi Gangga, hamba bersujud padamu. Kemudian yang keempat, di pelangkiran ruang dapur, doanya sebagai berikut. Om Dewodata Yanama Swaha. Yang artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Purusa dan Perdana, sebagai sumber dari kehidupan, hamba bersujud kepadamu. Sekali lagi, doa di pelangkiran di ruang dapur, yaitu Om Dewodata Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Purusa Pradana, sebagai sumber dari kehidupan, hamba bersujud padamu. Kedua, lanjut di area sumur. Doanya sebagai berikut. Om Wisnu Yanama Swaha. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Wisnu, penguasa air kehidupan, hamba bersujud padamu. Sekali lagi doanya untuk di area sumur. Om Wisnu Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Wisnu, penguasa air kehidupan, hamba bersujud padamu. Ketiga, di area merajan. Di area merajan ada beberapa pelinggih yang kita aturkan untuk ngejot atau masaiban ini. Yang pertama, kemulan. Doanya sebagai berikut guys. Om Ang Ong Mang Paduka Guru Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud wijaksara Ang Ung Mang atau Tri Guru, hamba bersujud padamu. Sekali lagi, doa untuk pelinggih kemulan. Om Ang Ung Mang Paduka Guru Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud wijaksara Ang Ung Mang atau Tri Guru, hamba bersujud padamu. Kemudian yang kedua, di area merajan, yaitu pelinggih taksu. Doanya pun masih sama dengan pelinggih kemulan, yaitu Om Ang Ung Mang Paduka Guru Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud wijaksara Ang Ung Mang atau Tri Guru, hamba bersujud padamu. Kemudian yang ketiga, di area merajan, pelinggih surya juga masih sama mantranya, yaitu Om Ang Ung Mang Paduka Guru Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud wijaksara Ang Ung Mang atau Tri Guru, hamba bersujud padamu. Kemudian yang keempat, yaitu di pelinggih Sri Sedana. Bagi beberapa merajan yang memiliki pelinggih Sri Sedana, doanya sebagai berikut. Om Kuera Dewa Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Sang Yang Kuera, sebagai penguasa kekayaan, hamba bersujud padamu. Sekali lagi doanya untuk di pelinggih Sri Sedana atau rambut sedana, atau dikenal dengan pelinggih Dewa Ayu Mas Melanting. Doanya sebagai berikut. Om Kuera Dewa Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Sang Yang Kuera, sebagai penguasa kekayaan, hamba bersujud padamu. Kemudian yang keempat, yaitu di penunggu karang. Doanya sebagai berikut. Om Ang Ung Mang Paduka Guru Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud wijaksara Ang Ung Mang atau Tri Guru, hamba bersujud padamu. Kemudian yang kelima, di pintu masuk atau sebagai akses keluar masuk rumah yang diaturkan di bawah lantai. Doanya sebagai berikut. Om Sang Hana Dorakala Yanama. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dorakala, hamba bersujud kepadamu. Sekali lagi doanya. Om Sang Hana Dorakala Yanama. Artinya, ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Dorakala, hamba bersujud kepadamu.
Kemudian yang keenam, di tempat ari-ari, ini biasanya bagi umat Hindu yang masih memiliki bayi ataupun tempat ari-ari untuk bayi, tetap melakukan masaiban di tempat ari-ari. Doanya sebagai berikut. Ih ante prete bute kala dengan ya nama. Yang artinya, ya ante prete bute kala dengan hamba bersujud padamu. Sekali lagi, doa untuk di tempat ari-ari. Ih ante prete bute kala dengan ya nama. Artinya, ya ante prete bute kala dengan hamba bersujud padamu. Nah itu dia guys, salah satu tradisi umat Hindu yaitu masaiban atau dikenal dengan ngejot atau yatnya sese, baik dari makna, sarana, cara, tempat, dan doanya. Sebagai generasi umat Hindu Bali, sangatlah penting untuk mengetahui hal tersebut. Penting juga untuk mengajarkan tradisi ini kepada anak serta cucu kita dari sejak dini agar dapat melekat apa yang menjadi warisan tradisi umat Hindu Bali dan memiliki kecerdasan intelektual serta spiritual dengan tujuan memiliki pedoman dan berpegang teguh sebagai generasi umat Hindu ke depannya. Oke guys, sekian dulu video dari kami tentang makna, sarana, cara, tempat, dan doa Mobanten Saiban atau ngejot atau dikenal dengan yatnya sese. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV. Om Santi 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 Om.